Habib Hussein Jafar memilih anak muda, khususnya generasi milenial, sebagai segmen dakwahnya. YouTube menjadi salah satu media dakwahnya. Cara dakwahnya begitu menyejukkan karena ia merangkul, bukan memukul. Islam diperkenalkan olehnya secara soft selling, sehingga mudah dipahami dan dicerna oleh akal dan hati. Oleh karenanya pada Gias Jurnal episode 4 kali ini, saya akan mewawancarai Habib Hussein Jafar. Di situ kita akan berbincang mengenai fenomena hijrah di kalangan generasi muda, terus hal-hal menarik terkait dengan beliau. Penasaran kan? Simak obrolan saya dengan beliau. Nah, sebelum masuk ke inti, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian semua terus mendapatkan update dari Gias Jurnal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, apa kabar nih, Bib? Alhamdulillah, baik. Ini interview pertama kita ya, Habib bersama Gias Jurnal. Oke. Kami tuh pengen mengenal lebih dekat dengan Habib Hussein Jafar. Nah, Oke. kalau kita dengar itu kan logat-logatnya Habib itu kan ada logat Maduranya, padahal kan selama ini kita tahu kan Habib itu kan aksennya kental banget dengan aksen Arabnya gitu. Sebenarnya Habib itu asalnya dari mana sih? Iya, sebenarnya saya dari Jawa Timur. Jawa Timur itu disebutnya sebagai Madura swasta sebagian dari mereka, mayoritas. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari Jawa, tapi berbahasa dan berbudaya Madura. Dan bahasa dan budaya Madura itu sangat kuat dalam diri seseorang biasanya, sehingga aksennya itu sangat sulit untuk dihilangkan. Budayanya juga biasanya selalu dibawa kemana-mana. Misalnya ada jokes orang Madura itu meskipun di Arab Saudi pun, mereka tetap berbahasa Madura di antara sesama mereka gitu. Kalau aslinya dari Jawa Timur. Kemudian adapun Arab itu adalah keturunan. Jadi saya keturunan Arab, asalnya dari Hadramut, dari Yaman. Kemudian yang generasi pertama yang ke Indonesia, kalau dari garis keturunan saya adalah kakek saya. Jadi kakek saya itu masih lahir di Yaman, kemudian pindah ke Indonesia untuk kepentingan dagang dan dakwah Islam. Jadi generasi pertama yang lahir di Indonesia itu ayah saya. Oke, Habib, kalau misalnya Habib sendiri memulai karir dakwah itu sejak kapan? Iya, sebenarnya sejauh apa disebut dakwah gitu. Kalau dakwah dalam pengertian kita berdakwah di depan audiens, di masjid, atau di YouTube, itu tidak sampai 2 tahun masih. Tapi saya sebelumnya adalah penulis, kurang lebih 13 tahun lebih menjadi seorang penulis di majalah, di koran, kemudian penulis buku juga. Saya penulis di Kompas, kemudian di majalah Tempo. Buku-buku saya juga terbit di Gramedia, di Mizan. Temanya secara umum adalah keislaman, tapi perspektifnya adalah filsafat, karena S1 saya di bidang filsafat. Baru setelah S2 kemudian saya mengambil jurusan tafsir Quran, dan kemudian setelah lama menjadi penulis dengan niatan untuk selain berkarya adalah tentu memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, tapi saya lihat kok minat baca kita itu kan rendah sekali. Bahkan disebut-sebut nomor 2 paling bawah di dunia dari data yang ada. Maka kemudian saya pikir sebenarnya orang Indonesia masih mencari informasi dan gagasan, hanya saja platformnya bergeser. Dari yang awalnya platformnya dari membaca, tapi seiring kita memasuki satu era baru yang kita sebut dengan digital age ini, kemudian bergeser ke audio video, yaitu pusat utamanya adalah di YouTube. Dan memang ternyata berdasarkan
berbagai survei, misalnya salah satunya Alfara Research menyebut YouTube itu salah satu platform yang paling kuat dalam mempengaruhi pemahaman dan mencari informasi keislaman bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi makanya setelah 2 tahun ini mencoba di YouTube dengan channel namanya Jeda Nulis, dalam artian ini adalah media bagi saya ketika jeda menulis, di sela-sela menulis, menyampaikan gagasan yang saya tulis dalam bentuk audio video di YouTube. Berarti ini ya, apa sih namanya, emang sengaja masuknya ke dakwah digital karena memang dari awal sudah niatnya itu untuk menyasar kalangan generasi muda ya. Karena kan generasi muda juga yang termasuk minat bacanya yang termasuk yang rendah ya, Bib ya. Iya, jadi memang sejak awal menyasarnya generasi muda. Tentunya secara umum sebenarnya kan migrasi ke digital ini dilakukan oleh semua orang. Misalnya data dari We Are Social menyebut 56% orang Indonesia itu menjadi penikmat konten digital. Betul banget. Dan rata-rata mayoritas adalah generasi milenial dari kurun umur 18 tahun sampai 36 tahun lah. Nah, kebetulan ternyata segmen dakwah saya kemudian memang benar di sana. Kenapa? Karena pertama selain saya anak muda, kemudian yang kedua juga karena segmen itu yang sering tidak tergarap. Benar. Dia mayoritas tapi sering tidak tergarap. Dalam artian mereka sulit untuk diajak ke masjid, mereka sulit untuk diajak pengajian. Kalaupun ke masjid hanya di hari-hari besar atau mereka menjalani aktivitas ke masjid sebagai ibadah saja, bukan untuk mencari point of view tentang Islam ataupun pemahaman tentang Islam. Maka tugasnya adalah kita yang mendatangi mereka dengan gaya mereka, dengan bahasa mereka, dan dengan tema-tema yang menurut mereka menarik. Tentunya semua itu harus melalui platform yang di mana mereka berkerumun, yaitu media sosial, salah satunya YouTube. Kalau Habib ada podcast juga nggak? Podcast belum. Ada yang membuatkan gitu, teman-teman yang pengen saya hadiri podcast, biasanya ada beberapa konten saya yang dimasukkan ke podcast oleh beberapa teman pendengar YouTube saya. Tapi kalau official belum pernah bikin. Berarti bisa dikatakan ini ya, Habib ya. Habib itu melakukan dakwahnya itu bukan hanya dengan cara yang baik ya, tapi dengan cara-cara yang kreatif ya. Iya, dengan cara kreatif. Karena dakwah itu memang selain dia baik caranya, harus memang indah. Karena 3 step di Islam. Kebenaran itu disampaikan dengan cara yang baik, kebenaran yang disampaikan dengan cara yang baik itu sebisa mungkin disampaikan dengan indah. Nah, pada instrumen indah ini, kreativitas, kemudian segala sesuatu bisa masuk di dalamnya. Iya, biar lebih masuk, karena anak-anak sekarang itu tadi susah kalau misalnya hanya cuma mendengarkan, karena dia perlu hiburan juga gitu di dalamnya. Gitu. Iya, makanya saya ke depannya misalnya bukan hanya akan menyajikan di mana saya berbicara, tapi juga ada permainan audio, permainan visual, animasi grafis, gitu. Animasi dan lain sebagainya untuk menunjang tim Habib berarti banyak ya? Sampaikan. Enggak, sejauh ini saya sendiri kok. Sendiri? Iya. Jadi sejauh ini sendiri. Jadi ngetek sendiri dan melakukan segalanya sendiri. Beberapa kali mungkin dibantu saja, tapi kalau yang disebut tim nggak ada sih. Berarti otodidak ya semuanya, belajar semuanya itu? Semuanya otodidak. Kalau edit enggak, edit saya biasanya dibantu oleh beberapa orang. Oh, dibantu beberapa orang. Oke, Habib. Bib, ini kan materi yang Habib bawakan dakwahnya itu sangat ringan ya. Berbeda dengan dai atau ulama-ulama yang lain yang materi yang seringkali diberat-beratkan. Itu apa dasar Anda melakukan itu tadi ya, biar masuk ke generasi muda itu sendiri? Pertama, untuk masuk ke generasi muda. Kemudian yang kedua, memang metode dakwah Al-Quran, Nabi itu begitu. Metode dakwah Al-Quran, misalnya ketika Al-Quran mau mengharamkan zina, ketika Al-Quran mau mengharamkan minuman keras, itu nggak langsung mengharamkannya. Tapi step by step. Pertama, kalau kamu mau sholat, kamu jangan mabuk lah. Pertama, baru kemudian dilarang. Begitu pula dakwah Nabi.
Ketika Nabi awal-awal dakwah itu gak nyuruh sholat, gak nyuruh puasa, gak nyuruh zakat, haji, dan lain sebagainya. Tapi yang dibina hatinya dulu dan akidahnya. Itu di periode Mekah. Baru kemudian di periode Madinah, hukum-hukum itu diajarkan oleh Nabi. Artinya step by step. Dan memang karakter utama dakwah Islam sebagai sebuah metode, itu sejak awal Nabi perintahkan kepada sahabatnya, misalnya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal, ketika diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman, pesan Nabi pertama, sebarkan Islam itu sebagai kegembiraan, bukan ketakutan. Kemudian yang kedua, kata Nabi, permudah, jangan persulit. Jadi, kalau bisa dipermudah, permudahlah. Tapi tentu tidak berarti dipaksakan untuk mudah. Kalau memang ada kemungkinan yang bisa dipermudah, ya dipermudah saja, jangan dipersulit. Biar lebih. Iya, betul. Apalagi buat teman-teman milenial yang memang background-nya bukan santri. Betul. Mereka jauh sekali dari pengetahuan agama, sehingga ketika kita memberikan informasi tentang agama, memang harus sedikit-sedikit, kemudian dari dasar, dan sebisa mungkin memberikan solusi bagi masalah hidup mereka. Jadi bukan hanya sekedar menghukumi, tapi juga memberikan solusi, sehingga agama bukan hanya sekedar jadi peribadatan dan keyakinan bagi mereka, tapi agama menjadi pola pandang untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka. Oleh karena itu nantinya agama menjadi bagian penting dari diri mereka, bukan sekedar ketemu agama itu di masjid, di majelis taklim, di pengajian, enggak. Mereka sekolah, mereka ke mall, mereka main media sosial, semua pola pandang agama mempengaruhi mereka di berbagai tempat dan dalam berbagai hal. Iya, jadi agama itu ibaratnya merangkul ya, bukan memukul gitu. Terus dibawakannya secara soft selling, jadi biar bisa lebih diterima. Ya. Betul. Bib, belakangan itu kan banyak ya generasi muda, terus saya lihat juga artis-artis banyak yang hijrah. Itu sebenarnya hijrah yang baik itu seperti apa sih, Bib? Iya, pertama hijrah itu sebenarnya di zaman Nabi adalah berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, karena di Mekah sudah tidak mendapatkan keleluasaan untuk memeluk dan menjalankan Islam karena rongrongan dari orang-orang musyrik dan kafir Quraisy di Mekah. Kemudian yang kedua, karena di Mekah sudah tidak memungkinkan dakwah Islam dilakukan dengan terbuka dan tidak ada halangan. Dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka Nabi melakukan hijrah. Untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan hidup bagi orang Islam dan memberikan peluang dakwah yang lebih besar. Kemudian itu hijrah secara lahiriah. Yeah. Sehingga seorang Muslim itu dipersilahkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain jika memang itu untuk kebutuhan dakwah, untuk keselamatan jiwa dia, untuk ekonomi dia, dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya untuk kebaikan duniawi mereka. Yang kedua, ada hijrah yang sifatnya batin, yaitu minad dulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Sebagaimana Nabi ketika pertama turun membawa manusia dari kejahiliahan, kebodohan menuju cahaya, menuju kemajuan. Nah, ini yang biasanya kemudian diasosiasikan sebagai hijrah, sebagaimana menjadi tren sekarang, khususnya di kalangan public figure dan di masyarakat perkotaan. Hijrah yang semacam itu tentu bagus, dalam artian terjadi pertaubatan yang tiada akhir. Dia bergerak terus menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya saja catatan saya, sepatutnya hijrah itu tidak hanya pertama, tidak hanya di tampilan saja. Bukan sekedar dari tidak berkerudung menjadi berkerudung. Yang kedua, bukan hanya secara hukum peribadatan saja. Dari yang tidak sholat menjadi sholat. Dari yang sholatnya bolong-bolong menjadi sholatnya tidak bolong-bolong. Dari sholatnya yang di akhir waktu menjadi di awal waktu. Tidak hanya dua hal itu. Tapi yang terpenting dan sebenarnya paling utama adalah hijrahnya hati kita. Jadi hati berhijrah dari komitmen yang dulunya tidak kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi berkomitmen kepada Allah dan Rasul-Nya.
Komitmen itu harus dilandasi kepada nilai-nilai dasar dalam Islam itu sendiri. Yang nilai dasarnya itu dua. Yang pertama adalah rahmat. Rahmat itu cinta kasih. Maka seorang yang hijrah menjadi pribadi yang lebih baik harus semakin tinggi rasa cintanya kepada manusia, kepada alam semesta, kepada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu adalah santun kepada orang lain. Bersikap selalu memaafkan, selalu santun, selalu rendah hati kepada orang lain. Jadi harus juga hijrah dengan itu. Sehingga seorang yang berhijrah misalnya dari tidak berkerudung menjadi berkerudung harus juga diikuti dengan hijrah, hatinya juga dibuat berkerudung. Artinya hatinya menjadi penuh cinta dan dia menjadi pribadi yang santun. Karena kalau tidak, kalau yang dihijrahkan hanya secara hukum atau tampilan saja, besar kemungkinan yang terjadi adalah kemunafikan. Luarnya taat kepada Allah, tapi dalamnya tidak. Nah, Islam tidak menghendaki yang seperti itu. Islam justru menghendaki utamanya hati. Karena kata Nabi, segala sesuatu itu digerakkan oleh hatinya. Kita berkerudung karena hati kita. Bukan karena paksaan, bukan karena teman-teman kita sudah kadung berkerudung dan lain sebagainya. Tapi memang karena hati kita tergerak. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, nggak perlu kemudian mentargetkan. Oh, karena teman-teman saya sudah berkerudung ketika kuliah, saya harus berkerudung juga nih ketika kuliah. Enggak, itu panggilan jiwa bagi saya. Tidak perlu ada target dan tidak perlu merasa terpaksa, karena tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin. Jadi jalani sesuai dengan kecenderungan hati kita. Karena itu yang pertama didorong adalah hati, bukan yang lainnya. Tapi banyak yang bilang kan kalau misalnya menutup aurat itu kan sebagai bagian dari kewajiban, itu gimana tuh, Bib? Kalau misalnya tadi yang Habib bilang kan yang paling penting adalah hijrah itu kan dari hati, bukan dari penampilan gitu kan. Iya, dalam artian memang berkerudung itu adalah kewajiban dalam Islam. Tapi kewajiban itu harus dilandaskan kepada ketundukan kepada Allah yang sumbernya dari hati. Karena kalau tidak, itu yang dikhawatirkan mereka hanya berkerudung luarnya saja. Tapi tingkah lakunya tidak merepresentasikan seorang yang berkerudung. Sehingga kemudian alih-alih dia membawa nama baik Islam, justru dia menghancurkan nama baik Islam. Alih-alih dia mendapat gelar sebagai seorang mukmin, bisa jadi dia kemudian menjadi seorang yang munafik. Karena itu sebaiknya memang dilakukan secara bersamaan antara berkerudung kepalanya dengan berkerudung hatinya. Jangan sampai menjalani segala sesuatu dalam agama itu landasannya bukan hati, tapi memang harus betul-betul dari hati. Dan itu sebenarnya tugas pendakwah. Dakwahnya itu harus menusuk ke hati orang, bukan menuntut atau mendidik orang hanya berubah secara tampilan dan lain sebagainya. Enggak. Tapi memang harus memiliki konten-konten yang bisa menyentuh hati orang, yang ketika itu tersentuh, dia akan berubah dengan sendirinya. Mau kita dakwai, gak kita dakwai. Karena hatinya yang menggerakkan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi kan Habib mengatakan ya, kalau misalnya itu kan harus menyentuh pendakwah ataupun guru. Berarti kan orang yang misalnya kayak generasi muda yang baru ingin berhijrah, itu kan harus mencari guru yang tepat agar dia itu tidak salah jalan. Nah, itu cara memilih guru yang tepat itu seperti apa, Bib? Oke, cara mencari guru yang tepat, pertama yang diajarkan harus berlandaskan kepada dua hal tadi, yaitu cinta kasih dan kesantunan. Kalau semakin kamu belajar kepada satu guru, kemudian semakin hilang rasa cinta kasih di hatimu, maka tinggalkan guru itu. Pulang dari pengajian semakin benci orang lain, benci agama lain, benci suku lain, benci orang yang berbeda pendapat, maka tinggalkan pengajian itu. Kemudian yang kedua, kalau pengajian tidak mengajarkan kesantunan, mengajarkan kita memandang remeh orang lain, kurang ajar kepada orang lain, kurang ajar kepada orang yang berbeda agama, kurang ajar kepada orang tua kita karena orang tua kita gak berjilbab misalnya, sedangkan kita berjilbab, maka tinggalkan pengajian itu. Dua hal itu adalah misi utama
dari Nabi Muhammad. Yang pertama menjadi rahmatan lil alamin, rahmat, cinta kasih bagi semua orang. Yang kedua adalah liutammima makarimal akhlak, membenahi akhlaknya manusia. Itu dua hal. Jadi kalau ada orang mengaku dari pengajian atau muslim, tapi akhlaknya tidak santun dan hatinya tidak penuh cinta, tindakannya tidak penuh cinta, maka ada yang salah dari pengajian yang dia ikuti. Kemudian yang kedua adalah metodenya. Kalau pengajian tidak memenuhi dua syarat tadi, sebagaimana syarat yang diberikan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, yang pertama adalah kalau dia tidak mengajarkan Islam dengan penuh kegembiraan, tapi dengan ketakutan, maka dia bukan guru yang benar. Ke pengajian diinformasikan cuma, oh minggu depan kiamat, oh tanggal sekian kiamat, oh kamu kalau nggak begini kamu habis nanti disiksa begini. Kalau mengajarkan yang seperti itu, bukan itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Yang kedua, kalau dia mempersulit kamu, wah kamu ikut pengajian ini, oh fashionnya harus begini nanti, oh kamu harus ikut saya, pandangan saya, oh kamu sholatnya harus begini, oh kamu nggak boleh begitu. Setelah pulang dari sana kamu hidupnya jadi sulit, maka bukan itu yang dikehendaki oleh Nabi, sebagaimana disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi itu cara mendeteksi di mana guru kita yang tepat bagi kita. Oke. Makanya Habib itu juga punya konsep itu ya, kalau Islam itu adalah rahmat kan bagi tidak hanya untuk bagi muslim itu sendiri ya, tapi rahmat mengajarkan kasih sayang gitu untuk umat-umat yang lainnya juga. Iya. Jadi Islam itu kan rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin. Rahmat bagi semesta alam, bukan hanya umat Islam saja. Sebagaimana Allah juga memberikan cintanya, rahmatnya, bukan hanya kepada sesama muslim. Non-muslim, siapapun yang ateis sekalipun Allah beri rezeki di muka bumi ini. Maka kita mengikuti akhlaknya Allah dan akhlaknya Nabi Muhammad kepada siapapun, kita bersikap yang penuh cinta. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang bukan saudaramu dalam agama, maka dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Sebagai sesama manusia, dia adalah saudara. Yang kalau dia sakit, kita harus menjenguknya dan mengobatinya, membantunya. Yang kalau dia terlilit utang, kita membayarkannya jika kita mampu. Yang kalau dia butuh rangkulan, butuh didampingi, maka kita selalu siap mendampingi dan merangkulnya. Makanya Habib itu ya hits banget di kalangan kayak tretan muslim, Coki, Pardede, banyak banget. Luas banget Habib. Bib, ini juga Bib, aku mau nanya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, andai beliau diturunkan saat ini, ketika menghadapi masyarakat milenial yang penuh dengan pergumulan saintek, kebudayaan yang paradoks, kan sekarang juga banyak ya, kayak anak-anak milenial itu dia agnostik kan, misalnya dia percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya agama. Itu gimana, Bib? Iya, prinsipnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nabi akan mendakwahi siapapun dalam keadaan di zaman apapun dengan bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang penuh dengan hikmah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau diajak dengan baik-baik gak mau, dia mengajak debat, maka debatlah dia dengan cara yang ahsan. Ahsan ini dengan cara yang paling baik. Ada cara yang baik, ada cara baik, ada cara baik. Pilih yang paling baik mana, kita berdebat, berdiskusi dengan cara yang begitu. Dan pada akhirnya kalau mereka masih tidak menerima, maka kita akan meninggalkan mereka dengan meninggalkan kesan yang baik. Karena seringkali kesan yang baik jauh lebih penting dari pesan yang baik. Kesan yang baik akan bekerja di kesadaran orang, akan terus terngiang-ngiang ketika dia mau tidur dan lain sebagainya, sehingga suatu hari kesan itu akan merubah diri dia. Dan yang terpenting adalah Nabi berdakwah dengan keteladanan, bukan sekedar ngomong. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu ngomong tapi kamu nggak melakukan? Maka Nabi memberikan keteladanan. Mayoritas orang masuk Islam kepada Nabi Muhammad itu karena terpukau pada kepribadiannya Nabi Muhammad. Karena indahnya sosok Nabi Muhammad sehingga orang pengen tahu
Orang ini dibenci membalas cinta, dilempar batu membalas doa. Ini kok bisa? Apa yang membuat orang ini menjadi begitu? Oh, karena dia agamanya Islam. Oh, ya udah kalau gitu saya mau masuk Islam biar hidup saya tenang seperti dia. Jadi itu yang membuat, walaupun ada beberapa sahabat seperti Salman Farisi masuk Islam karena berdebat dengan Nabi, berdiskusi secara rasional dengan Nabi. Artinya, kita yang menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Lawan bicara kita rasional, kita berbicara Islam secara rasional. Saya lihat di media sosial, mungkin juga Habib tahu ya, yang lagu Aisyah, istri Rasulullah yang diplesetkan, kata-kata Nabi besar Muhammad diganti dengan nama binatang. Okay. Terus yang kemarin juga yang prank niatnya memberikan sembako ternyata isinya sampah. Berarti kan kita melihat nih, banyak generasi muda saat ini demi konten, demi viral, dia tuh menghalalkan segala cara, Bib. Itu kayak gimana tuh, Bib? Iya, sebenarnya kan kita itu diberi persepsi oleh Al-Quran untuk tidak mengejar mayoritas. Karena aksarohum la ya'qilun, aksarohum la ya'lamun. Yang mayoritas itu tidak jaminan apa-apa. Kadang kata Quran yang mayoritas nggak berpikir. Kadang mayoritas tidak mendapatkan pengetahuan. Tidak ada jaminan sesuatu itu pada kuantitasnya, tapi segala sesuatu itu ada pada kualitasnya. Kalau kita berbicara secara metode, kekuatan sesuatu itu bukan pada marketingnya, tapi pada kontennya. Kalau kontennya baik, maka konten yang akan bekerja dengan sendirinya untuk meraup penonton, viral, dan lain sebagainya. Tapi kalau kontennya buruk, meskipun dimarketingin, dihebohin, diviralin, ya paling sekali dua kali viral, itu pun viralnya membawa negatif kepada dia. Tapi kalau kontennya positif, maka dia akan viral dengan sendirinya. Dan di samping itu, toh kalau kontennya sudah positif, dia nggak ada urusan sama viral, tidak viral. Saya sering ngasih gambaran gini, YouTube saya nggak ada yang menonton, asalkan yang nonton satu, yaitu Nabi atau Allah nonton dan ridho, maka cukup bagi saya. Karena nggak ada urusan dengan viral, bahkan nggak ada urusan orang mau menerima omongan saya, mau percaya kepada omongan saya nggak ada urusan, karena itu urusan Allah, itu urusan hidayah yang sumbernya dari Allah, bukan dari saya. Tugas saya hanya menyampaikan, orang mau mendengar, tidak mendengar, sedikit atau banyak yang mendengar, itu bukan berada di bawah tanggung jawab saya. Oke, Bib, sekarang tuh kan kita udah puasa, udah masuk ke bentar lagi mau hari raya ya. Nah, menurut Habib itu sendiri substansi dari puasa itu apa, Bib? Oke, puasa itu arti katanya secara istilah maupun secara hukum fikih Islam itu adalah imsak. Imsak itu artinya menahan. Maka puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang diperbolehkan, tapi tidak kita ambil hak itu untuk kemaslahatan, kebaikan yang lebih luas. Misalnya, kita biasa boleh makan dan minum siang hari. Tapi di bulan puasa kita suruh nahan, nggak makan, nggak minum, meskipun makanan dan minumannya halal. Untuk apa? Agar kualitas keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau kita memang harus menahan untuk kepentingan yang lebih baik, maka lakukanlah puasa itu. Misalnya, kita orang pinjam uang kepada kita. Kemudian orang itu tidak mampu bayar, padahal hak kita untuk menerima bayaran hutang dia. Tapi dia benar-benar nggak mampu, maka berpuasalah, menahan diri untuk menagih, memberi waktu dulu kepada dia, untuk kemudian bisa membayar. Kalau tetap nggak bisa, ikhlaskan, karena semuanya akan menjadi sedekah. Nah, hidup di dunia itu pasti butuh yang seperti itu, karena dunia ini bukan tempatnya kita mengambil segala sesuatu sesuai ekspektasi kita. Pasti akan ada kekecewaan, dan di sanalah pelajaran terpenting tentang puasa. Ketika kecewa, maka tahanlah kekecewaan itu, biarkanlah kekecewaan itu kita makan sendiri, yang penting akan memberikan kebaikan bagi banyak orang, dan apa hasil dari yang kita tahan itu akan kita dapatkan di akhirat. Jadi itu yang terpenting. Kemudian yang kedua, lagi-lagi tentang menjadi pribadi yang penuh cinta. Nabi katakan, seorang yang berpuasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi dia harus menjadi pribadi yang penuh cinta kepada orang lain.
Sehingga kata Nabi, kalau orang sedang berpuasa, kemudian dia dipancing untuk marah, misalnya di jalanan disenggol sama orang lain, kemudian dia mau marah, katakanlah kepada dirinya, ini shaim, aku sedang berpuasa, untuk meredam kemarahannya. Ada seorang ibu-ibu di zaman Nabi yang diriwayatkan dia marah-marah kepada budaknya, kemudian kata Nabi, makan dan minum deh kamu. Enggak, Nabi, saya lagi puasa. Apa gunanya puasa kalau tetap marah-marah? Jadi seharusnya justru puasa meredam rasa marah, emosi, dan kecenderungan-kecenderungan negatif pada diri kita. Bukan sebaliknya, sebagian orang justru karena puasa, karena lapar, seolah-olah boleh marah-marah. Betul. Orang lagi puasa diajak marah nih, ya udah cepet naiknya. Dan justru puasa sebaliknya, bukan itu fungsinya puasa. Karena itu seharusnya seorang yang berpuasa menjadi pribadi yang penuh cinta, minimal sebulan, dan diharapkan itu menjadi pembelajaran untuk bulan-bulan selanjutnya. Oke, Bib, di masa pandemi saat ini ya, misalnya seperti saya kan sehari-hari tuh sukanya beraktivitas, nggak bisa diem di rumah. Tapi himbauan dari pemerintah kan harus tetap diem di rumah. Itu kan lama-kelamaan psikis kan bisa menyerang ya. Itu gimana caranya sih biar kita tuh mental kita tuh tetap bagus, terus psikis kita tuh tetap terjaga. Apa yang harus dilakukan sih, Bib? Iya, kata Ibnu Sina begini, ketenangan itu adalah separuh obat. Kemudian kecemasan itu adalah separuh penyakit. Dan rasa sabar adalah awal dari kesembuhan. Maka untuk mencapai ketenangan itu, yang paling utama adalah dengan sabar. Karena para nabi dan para rasul, kata Allah, diangkat menjadi pemimpin di dalam Al-Quran disebutkan karena mereka bersabar. Dan ganjaran orang-orang yang bersabar adalah dia akan bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara sabar agar kita bisa tenang? Nah, caranya adalah dengan melihat suatu kebaikan di samudra keburukan. Ini kondisi kita buruk, ekonomi hancur, kesehatan terancam. Betul. Harus di rumah saja, stres kita. Maka bagaimana agar tetap tenang? Maka kita dengan kacamata yang disebut dengan kacamata hikmah oleh Nabi Muhammad. Kacamata hikmah ini adalah cirinya orang mukmin, dia selalu melihat segala sesuatu dengan hikmah. Bagaimana melihat segala sesuatu dengan hikmah? Yaitu ada keburukan, kita cari kebaikannya apa. Karena tidak ada segala sesuatu yang buruk banget. Pasti ada kebaikan. Minimal pelajaran baik. Kalau ada pencuri, kita lihat minimal ada pelajaran, jangan jadi pencuri. Karena hidupnya akan repot seperti dia, misalnya. Nah, agar kita tenang, cari apa kebaikan di balik semua bencana ini. Karena itu pasti ada. Karena Allah yang berjanji, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama, bukan setelah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi carilah kemudahan dan yakinilah bahwa setelah semua ini lewat, maka kebaikan yang jauh lebih besar akan datang kepada kita sehingga kita akan tenang. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kayak gini ya, misalnya kayak contohnya, lagi COVID-19 seperti ini, tapi ya alhamdulillah ternyata dengan adanya peristiwa ini kualitas udara menjadi lebih baik. Terus kita punya waktu quality time lebih banyak sama keluarga. Contoh-contoh hal kecil ya yang ibaratnya bisa kita syukuri ya, Bib ya. Iya, betul. Itu kan sebenarnya hal kecil bagi diri kita, tapi secara luas itu hal besar. Karena ketika semua orang merasakan yang seperti itu, memiliki quality time dengan keluarganya, kira-kira bayangan saya, berapa ratus ribu perceraian yang gagal karena orang punya quality time dengan keluarga. Berapa banyak kehancuran akibat polusi yang akhirnya batal. Karena selama 2 atau 3 bulan ini dunia lockdown. Dan juga ya, kalau dalam kaitan agama, ini pelajaran terpentingnya adalah kalau kita menganggap agama itu adalah kemeriahan-kemeriahan seperti tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan, di tahun ini kita diuji. Ramadanmu saya bikin nggak meriah, kata Allah, secara duniawi, nah kamu tetap beribadah nggak? Karena intinya Ramadan itu adalah ibadahnya, bukan kemeriahannya.
Benar. Jadi itu tadi ya, memahami intinya adalah ibadahnya, dan juga kita harus menjadi pribadi yang selalu bersyukur ya Bib ya, apapun yang terjadi. Iya. Nah Bib, kalau misalnya kita lebaran nih, kan bentar lagi mau lebaran nih. Kalau misalnya makna penting dari lebaran kali ini gimana? Seperti tadi kan puasa kan beda. Lebaran juga diprediksi kan karena corona ini diprediksi baru berakhir, ada yang mengatakan akhir tahun gitu. Itu gimana tuh Bib? Iya, pelajaran untuk lebaran tahun ini adalah kita merefresh lagi pemahaman kita tentang silaturahmi. Sebagian orang menganggap silaturahmi adalah mudik, bertemu dengan keluarga, bersalaman, berciuman, cium tangan, berpelukan. Padahal bukan itu makna silaturahmi. Silaturahmi itu, silah itu hubungan, rajutan, rahim itu kasih sayang. Jadi silaturahmi itu terajutnya kasih sayang. Bisa jadi tanpa mudik, bisa jadi tanpa ketemu, bisa jadi tanpa salaman, tanpa cium tangan, tanpa berpelukan, tapi kalau hatinya tersambung, saling mengasihi, berarti kita sudah bersilaturahmi. Sebaliknya, mau mudik, bertemu keluarga, ngakak bareng, meriah, berpelukan, cium tangan, dan menghabiskan waktu bersama keluarga, tapi kalau tidak tersambung hatinya, ya berpelukan, tapi hatinya nggak tersambung. Halah ini apaan gitu kan, hatinya kan bisa jadi beda. Nah itu bukan silaturahmi, karena inti dari silaturahmi adalah tersambungnya hati untuk saling mengasihi dengan orang lain. Nah tahun ini kita dikasih pelajaran tentang itu tampaknya oleh Allah. Ayo kamu nggak ketemu sama keluarga, tetap tersambung nggak hatimu dengan mereka? Kalau tetap tersambung ya kita menjadi pribadi yang menang. Tapi kalau tidak, kalau justru kita ngotot untuk mudik, justru pertanyaannya, kamu kasih sayang nggak pada keluargamu? Kalau kamu sayang, maka seharusnya justru kamu melindungi dia dari kemungkinan tertular COVID-19 yang mungkin itu terjadi karena kamu mudik. Pernyataan. Oke Bib, ini terima kasih nih atas waktunya. Ini banyak banget hal menarik yang Habib sampaikan. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Iya, oke. Habib. Iya, sama-sama. Salam. Saya Husin Ja'far Al-Haddar, konten kreator keislaman Digital Nulis. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin buat umat Islam secara umum dan secara khusus buat para pembaca muslim dari majalah Men's Obsession. Semoga lebaran ini kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pemaafan dari sesama manusia sehingga kita menjadi pribadi yang seperti bayi yang terlahir kembali, dan kita akan menatap waktu setelah lebaran dengan jauh lebih baik, karena sebaik-baiknya manusia yang hari esoknya lebih baik dari hari ininya.